Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan melalui kasih karunia dan Injil Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ke-46 dari pembacaan Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawabannya. Apa itu pernikahan? Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan dirancang Allah dari sejak semula, agar seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup di dalam kasih, keintiman, dan kekudusan sebagai gambaran Kristus dan gerejanya. Sama-sama kita baca dari Efesus 5 ayat 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pernikahan adalah lembaga yang Allah ciptakan pertama kali, di mana melalui pernikahan sebuah keluarga dibentuk. Melalui pernikahan terjalin ikatan antara suami dan istri. Melalui pernikahan terjalin sebuah ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya rasa kata yang penting adalah satu daging, bukan satu buku tabungan, bukan satu rumah, bukan satu mobil, tapi satu daging. Nah, ikatan perjanjian itu pasti berbicara soal janji. Yalah, namanya ikatan perjanjian kan. Dan bukan ikatan perasaan. Pertanyaannya, seberapa sering kita mendengar saat orang menikah di depan altar yang mereka ucapkan adalah perasaan mereka. Contoh, saat janji nikah. Iya, aku milih kamu karena pertama kali aku lihat kamu, aku langsung jatuh cinta. Atau di saat pengucapan janji nikah bilangnya, iya aku milih kamu karena hanya kamu yang paling ngerti aku. Oh, so sweet ya. Atau aku milih kamu karena hanya kamu yang bisa nenangin aku. Atau ini yang paling ultimate words lah. Aku milih kamu karena kamulah segala-galanya buat aku. Oh, so sweet. Tapi yang seharusnya dikatakan saat janji nikah di depan altar, kita tuh mengucapkan janji di hadapan Tuhan dan juga janji di hadapan hamba Tuhan serta jemaat Tuhan, di mana kita berjanji untuk setia dalam suka maupun duka. Kita berjanji setia dalam kaya ataupun miskin. Kita juga berjanji setia baik dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan. John Piper memiliki definisi yang begitu indah mengenai pernikahan, yang mengatakan bahwa hal yang paling mendasar dalam suatu pernikahan menurut firman Tuhan adalah bahwa pernikahan adalah pekerjaan Allah, dan bahwa tujuan daripada pernikahan itu sendiri adalah untuk kemuliaan Allah. Dan sesungguhnya ada sesuatu yang lebih baik dan lebih indah daripada kebahagiaan dalam pernikahan di dunia ini. Alkitab memberitahu kita bahwa pernikahan di bumi hanyalah cicipan dari pernikahan yang sejati. Setiap pernikahan di dunia hanyalah bayangan daripada pernikahan yang sejati. Pernikahan yang sejati dan pernikahan yang paling indah terjadi adalah antara Kristus dan kita, jemaatnya. Seperti yang Paulus katakan tadi pada ayat yang kita baca. Paulus mengatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Yesus Kristuslah sang mempelai pria yang kita nantikan dalam hidup kita. Alkitab memulai dengan pernikahan pertama antara Adam dan Hawa. Tetapi puncaknya ada dalam kitab Wahyu dengan menggambarkan tentang Kristus yang menikahi gerejanya.
Ini adalah realita yang lebih besar yang ditunjukkan oleh setiap pernikahan di dunia ini. Melalui Alkitab, sesungguhnya kita dapat melihat kisah kasih terbesar yang pernah ada. Dan berbeda dengan pernikahan dunia yang bisa berakhir dengan kematian. Pernikahan antara Kristus dan gerejanya tidak akan pernah berakhir. Kristus bahkan rela turun ke dunia dan mati di salib, agar kita bisa menjadi bagian dari pernikahan abadi dan bersatu dengan Dia selama-lamanya. Inilah yang membuat pernikahan begitu istimewa, karena di dalam hati kita semua merindukan kasih yang tak tergoyahkan dan komitmen yang begitu mendalam. Keinginan ini bukanlah sekedar hayalan, tetapi berakar pada kenyataan bahwa kita hanya bisa merasakannya di dalam hubungan kita dengan Kristus. Hanya di dalam Kristus, mempelai pria kita yang sesungguhnya, kita menemukan kasih sejati yang tidak akan kita rasakan dari siapapun juga di dalam dunia ini. Saya mengundang semua kita bisa bangkit berdiri. Saya memberikan waktu kepada kita bisa berdoa dan juga mungkin mohon ampun kepada Tuhan apabila kadang kita mungkin masih meragukan kasih Kristus dalam hidup kita. Dan kita juga kadang masih mencari kasih tersebut di dalam tempat-tempat yang salah. Silakan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami ini orang yang sesungguhnya tidak pantas untuk Engkau kasihi Tuhan. Tapi Engkau tetap menunjukkan kasih-Mu kepada kami dengan berkorban bagi kami, mati di kayu salib buat kami. Ampuni kami yang mungkin terkadang kami masih meragukan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami masih mencari kasih itu di tempat-tempat yang salah. Tolong kami, biarlah kami dengan bantuan Roh Kudus bisa menemukan ketenangan yang sejati di dalam Engkau Tuhan. Kami bisa merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus juga bantu kami di dalam perjalanan kami mempersiapkan diri kami Tuhan sebagai mempelai-Mu pada saat Engkau datang nanti menjemput kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.